Kalau di jalanan mah ada yang minta-minta, sementara banyak kasus minta-minta tapi punya sawah gede. Nggak ada urusan. Niat kita sedekah buat orang miskin. Dia ngebohong, urusan dia sama Allah. Ngapain mikirin kelakuan orang lu? Oh, iya. Kalau di jalanan mah ada yang minta-minta, sementara banyak kasus minta-minta tapi punya sawah gede. Nggak ada urusan. Niat kita sedekah buat orang miskin. Dia ngebohong, urusan dia sama Allah. Ngapain mikirin kelakuan orang lu? Oh, iya. Salah. Iya. Kalau saya mah jadinya daripada prasangka buruk, mendingan gak ngasih. Atau kalau pola berpikirnya kayak Ipan, ngasih yang tetangga, yang saudara, yang jelas dia miskin, silahkan. Setuju. Boleh. Iya. Tapi kan tidak sedikit orang jauh karunya. Iya juga sih. Terserah Anda lah. Oke deh. Saya hanya menyampaikan. Iya sama-sama. Terima kasih. Mbak. Kembali kasih, dikembaliin sama Ipan. Oke, lanjut lagi. Siapa yang mau nanya? Di daerah sini nih, di sini belum. Pinky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk. Ayo. Tabi pun. Iya pun. Nama saya Sri Purwani, Ma. Ya. Saya mau tanya tapi di luar tema. Sok Mbak Sri. Bagaimana cara menyikapi suami yang suka membuli istri? Dibully gimana? Contohnya. Contoh. Itu anak kamu minta uang terus. Orang suka dimanja sih. Punya anak pakai gitu. Terus gini. Allah kamu banyak duit. Usaha juga modalnya dapat ngutang. Gitu. Kata suami itu. Ya, Terus. sebentar. Yang dibilang dapat duit, punya duitnya banyak siapa, Mbak? Suami ke istri. Suami ke istri. Istrinya Apakah istrinya pengusaha, bekerja, Ya dagang? emang bekerja. emang Ya. bekerja ya. Tapi Terus? disindir-sindir gitu mah. Disindir terus kadang-kadang Allah kamu punya rumah kayak bukan punya kamu, duitnya dapat ngutang, toh dia nggak ngasih sepeser pun. Itu bagaimana cara menyikapin? Kadang-kadang kita ditahan nggak ketahan, kadang-kadang anak juga suka dibully. Oh iya. Terus keluarin terus. Iya emang, padahal dia itu nggak tahu menau urusan rumah tangga sebagai kepala rumah tangga. Allah. Bagaimana cara nyikapin Iya. suami seperti itu? Ah. Tolong solusinya, Ma. Tolong mah. Oke. Yes. Yes. Wahai para suami, nama dia siapa, Pan? Jaldi. Jadi, Tuh. yang udah dia ngaran siapa? Johendi. Juhendi, Haris. Aris. Terus siapa? Tukang kerupuk tuh. Hai. Dedi. Biarin Siapapun tuh para kalian laki. yang namanya laki-laki, yang namanya suami, Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki kepala keluarga. Wajib memberikan papan, pangan, waktu buat keluarga Anda. Siapkan rumah buat anak istri Anda. Siapkan pakaian buat anak istri Anda. Siapkan makanan buat anak istri Anda. Siapkan pendidikan. Siapkan kesehatan. Siapkan perhatian, waktu buat anak istri Anda. Titik. Tapi ternyata yang Mbak Sri tanyakan bukan hanya Anda yang bertanya. Boleh jadi banyak beberapa laki-laki yang tidak punya tanggung jawab. Ngasih napakah kagak. Ngebeliin rumah kagak. Modalin usaha kagak. Komentar aja. Saya jamin bini yang manapun menderita batin. Pertama istrinya sakit hati. Kemudian asma. Kemudian wassalam. Waalaikumsalam. Nah, sekarang begini. Tapi apapun yang terjadi, termasuk kalau kita punya suami yang seperti itu, semua diizinkan Allah. Bagaimana menghadapinya? Anda lihat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian, suaminya belikan musibah. Itu diizinkan oleh Allah. Bagaimana menghadapinya? Wa may yu'min billah, hadapi dengan iman. Ini ketentuan Allah. Kalau kalian beriman, ini ketentuan Allah. Allah berikan hidayah kepada kita. Semua kebaikan kita dicatat. Punten.
Anda lihat Al-Hadid 22. Ma asoba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian masing-masing, semua telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum semuanya aku ciptakan. Rasul mengatakan 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia, musibah di Lauhil Mahfuz catatannya sudah ada. Termasuk suami yang nyebelin. Bagaimana menghadapinya? Kata Allah, suka tidak suka harus suka. Mau tidak mau harus mau. Rela tidak rela harus rela. Nerima nggak nerima harus nerima. Ridho tidak ridho harus ridho. Karena kita hanya makhluk. Ada Khalik yang ngatur kehidupan kita. Buat apa musibah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Biar Allah menilai siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Mudah-mudahan mendapat seperti ini kita sadar ujian dari Allah wajib lulus. Kalau kita lulus harkat derajat kita di hadapan Allah naik. Alhamdulillah saya bisa bikin rumah. Alhamdulillah bisa beli mobil. Alhamdulillah bisa ngolihin anak-anak. Suami nggak tanggung jawab dosa dia di hadapan Allah. Yang penting saya sudah menasehati dia. Dia nggak dengar terserah dia. Jangan dipikirin. Udah mah laki nggak ngurusin. Kita ngurusin keluarga. Alhamdulillah Allah berikan kekuatan kemampuan buat kita. Begitu caranya. Itu mah suaminya tampaknya sirik tanda tak mampu. Iya, nggak tahu malu. Kalau sama orang boleh jadi nama bini. Iya. Iya, Mama kalau sama orang tuh baik. Bener. Makanya Tapi saya kalau bilang. sama anak istri kayaknya kayak mana ya. Kadang-kadang kita ini ngerasainnya nggak tahan. Cuman kadang-kadang kan kita dituntut. Anak ngomong gini. Kalau Mama sampai ninggalin. Kalau Mama sampai ribut aja sama Papa. Saya mau ninggalin Mama nggak saya urus lagi. Kata anak. Anak yang tua, kata anak yang dua-duanya, ya gimana Mama nggak kuat kok ditahan-tahan untuk apa diterusin gitu. Cuma kan di suatu sisi kita bingung sama anak yang tua gitu. Maaf, tapi Bu, kan Allah memberikan kepada kita solusi yang terbaik. Iya, amin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Seberat apapun masalah kalau kita takwa kepada Allah, solusinya pasti ada. Amin ya Allah, amin ya. Karena Allah pun berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian yang Allah berikan kepada kita sesuai kadar kemampuan kita. Jadi iman kita di sini ujiannya begini. Kalau nggak sanggup, mundur tidak berdosa. Jangan mikirin anak yang pertama daripada kita jadi sakit. Sementara usia kita sampai kapan tidak tahu, anak harus diurusin anak kita. Yuk kembali kepada kita. Sholat istikharah bareng sebulan tiap malam. Mohon maju apa mundur. Saya sarankan Anda ambil 2 kertas. Nih seret belah 2. Maju mundur. Artinya kalau pernikahan dilanjutkan, positif negatifnya mana? Mundur belah 2. Gerak garis tengah. Positif negatif. Tulis. Kalau maju positifnya berapa, negatifnya berapa. Kalau mundur positifnya berapa, negatifnya berapa. Dari 2 lembar tadi, ambil yang paling banyak positifnya buat Anda. Itu kayaknya suaminya pengen Kita gitu. punya pilihan kok. Kalau misal suami gini, alah mobil gini. Ya kan aku gara-gara papa juga gitu. Pengen leneh-lenehin gitu. Sulit dimengerti dia diajakin ngomong. Tinggalin aja udah. Iya. Makanya kata orang emang ada yang begitu kan. Ya. Udah mah dia ngebiayain tapi nggak tahu diri. Jadi kembali lagi, maaf ya Bu. Iya. Kembali lagi. Bagaimana kita menghadapinya karena kita semua tahu sampai di mana kemampuan kita. Dan Allah menyarankan tidak boleh bunuh diri. Artinya apa? Kalau nggak sanggup, kita sebagai perempuan punya hak bahagia, mundur. Dadah. Itu selesai. Oke? Oke. Ya. Yaudah, makasih banyak ya Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misal mundur, telepon saya ada Mas Kendi siap menampung. Mas Kendi yang mana sih? Oh yang gede itu ya? Yang gede mah iya. Hah? Yang mana orangnya nggak ada? Tuh yang mana? Yang mana orangnya katanya?
kan sekelingan biar jangan tegang amat loh, Ma. Iya. Oke, setuju. Setuju. Tabe pun. Ya pun. Mangga tabe pun. Iya. Tapi walaupun bagaimana, kalau istri mempunyai penghasilan pun tetap harus menghormati suami. Jangan Manja-manja dikit ke suami sebentar. gitu, Maya.